Nah, oke adik-adik, kita lanjut pada pembelajaran 3. Di sini ada ayo belajar. Bella sudah mengetahui bahwa kerajaan Goa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin merupakan salah satu kerajaan bercorak Islam. Bella ingin tahu bagaimanakah sejarah masuknya Islam di Nusantara, apa saja kerajaan yang bercorak Islam. Agama Islam masuk ke Indonesia pada awalnya melalui kegiatan perdagangan. Para pedagang itu berasal dari Persia, Gujarat, Arab, dan Mesir. Cara penyiaran agama Islam melalui perdagangan, perkawinan, kunjungan guru agama ke desa-desa, dan mendirikan lembaga pendidikan seperti pesantren. Masuknya ajaran Islam melahirkan kerajaan-kerajaan Islam atau disebut kesultanan. Berikut ini kesultanan-kesultanan di Nusantara. Nah, Ibu akan bacakan. A. Samudra Pasai. Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara. Kesultanan ini terletak di Lok Seumawe, tepatnya di Sungai Pasai, Kabupaten Aceh Utara. Kesultanan Samudra Pasai didirikan oleh Marasilu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh sekitar tahun 1267. Tokoh sejarah yang terkenal pada masa Kesultanan Samudra Pasai adalah Sultan Malik At-Tahir II. Sultan Malik At-Tahir II memerintah pada tahun 1326 sampai 1348 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Samudra Pasai mencapai puncak kejayaan. Kesultanan ini akhirnya runtuh setelah diserang Portugis pada tahun 1521. Coba perhatikan adik-adik pada gambar 2.9. Salah satu benda peninggalan Kesultanan Samudra Pasai adalah mata uang dirham dari emas. Nah, kemudian B. Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh terletak di tepi Selat Malaka yang beribu kota di Kutaraja. Sekarang dia adalah Banda Aceh. Kabupaten Pidie. Kesultanan Aceh berdiri pada abad ke-16 Masehi. Tokoh sejarah yang terkenal pada masa Kesultanan Aceh adalah Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda memerintah tahun 1636 sampai 1641 Masehi. Semasa pemerintahannya, Kesultanan Aceh mampu memperluas wilayah sampai ke Semenanjung Malaya atau Johor, Pahang, dan Kedah. Nah, berikut ini pada gambar 2.10. Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh salah satu peninggalan Kesultanan Aceh. Nah, lanjut pada halaman 56. Kesultanan Demak. Kesultanan Demak mulanya merupakan sebuah kabupaten yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Ketika Kerajaan Majapahit runtuh, Demak lalu mulai memisahkan diri dengan ibu kota di daerah Bintoro dekat muara Sungai Demak. Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah 1478 sampai dengan 1518. Kesultanan ini memiliki lokasi yang strategis karena terletak antara pelabuhan dari Kerajaan Mataram kuno dan Jepara sehingga menjadikan Demak sebagai salah satu kerajaan berpengaruh di Nusantara. Daerah Kesultanan Demak meliputi Banjar, Palembang, dan Maluku serta utara Pulau Jawa. Kesultanan Demak mengalami kejayaan pada masa Sultan Trenggana 1521 sampai 1546. Kemudian D. Kesultanan Banten. Kesultanan Banten terletak di Provinsi Banten yang berada di ujung barat Pulau Jawa. Sultan Ageng Tirtayasa merupakan Sultan Banten yang memerintah pada tahun 1651 sampai 1683 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Banten semakin maju. Kemudian E. Kesultanan Ternate atau Tidore. Kesultanan Ternate sampai Tidore terletak di Kepulauan Maluku Utara. Tokoh sejarah yang terkenal pada masa Kesultanan Ternate Tidore adalah Sultan Babula dan Sultan Nuku. Sultan Babula memerintah tahun 1570
sampai 1583 Masehi. Sultan Babullah terkenal sebagai raja 27 pulau dan berhasil memajukan Kesultanan Ternate. Sultan Nuku pendiri kerajaan Tidore pada abad ke-15 Masehi. Nah, adik-adik coba perhatikan pada gambar 2.12, Masjid Raya Banten salah satu peninggalan Kesultanan Banten. Kemudian yang terakhir F, Kesultanan Goa Talo. Kesultanan Goa dan Talo merupakan kerajaan kembar yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Kedua kesultanan ini letaknya berdekatan. Tokoh sejarah yang terkenal pada masa Kesultanan Goa Talo adalah Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin merupakan raja yang sangat gigih dalam melawan penjajah. Dia tidak mau diajak bekerja sama dengan penjajah. Nah, adik-adik silakan adik-adik membaca teks Ayo Belajar pada halaman 55 sampai halaman 56. Kemudian untuk tugas pada pembelajaran 3 adalah ayo mencari tahu. Tuliskan nama sultan yang terkenal dan tahun memerintah dari kesultanan berikut. Carilah pula informasi di berbagai sumber mengenai benda peninggalan kesultanan tersebut. Nah, adik-adik kalau mencari di berbagai sumber berarti bisa dicari juga di internet. Jadi silakan mencari tahu nama kesultanan. Nah, di sini ada nama kesultanan Samudra Pasai, kemudian nama sultannya, tahun memerintah, kemudian benda peninggalan, kemudian Kesultanan Aceh, nama sultannya, tahun memerintah, kemudian benda peninggalan. Kesultanan Demak, nama sultan, tahun memerintah, benda peninggalan, dan seterusnya. Nah, adik-adik lanjut tugas berikutnya pada pembelajaran 4.